sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Perang. Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita mainkan kapan saja kalau kita mau. Bahkan bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Tapi bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka sudah dilimpahi oleh cinta, bukan angkara, amarah, dan kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, supaya ada yang mendekap mereka ketika kedinginan, supaya ada yang menceritakan dongeng-dongeng dan kisah-kisah yang indah, supaya ada yang memastikan bahwa mulut-mulut mungil itu tak akan pernah kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Pak Noman, seorang nelayan tua, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan perahu itulah maksudku aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Harun, Butet, dan Meli akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada, atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian di rumah-rumah kalian yang baru, di kampung Maya itu. Mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian yang membalas pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku buku-buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi keseharian kalian di kampung Maya. Itulah mengapa aku menyisir ke daerah pantai ini, hingga akhirnya aku menemukan sebuah ide sederhana ini, yaitu membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat perahu itu kutampilkan ke sosial media, menawari siapa saja yang ikut berlayar denganku, kalian malah menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Kasihan, hidup zaman teknologi,
tapi jiwanya masih nenek moyang seorang pelaut. Heh, tuh perahu buat mancing aja jebol. Gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza itu sudah ada yang lebih pantas mengurusnya. Jangan ngadi-ngadi. Lawak, saya nggak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku memang hampir saja merasa tak waras dengan ideku ini. Untunglah pada suatu malam, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku di pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana. Bermula dari hobiku memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul terhadap anak-anak korban perang di Gaza. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Hayo, bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa pergi berlayar? Begitu kata Melin. Aku akan menciptakan lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan kita sebarluaskan ke seluruh akun media sosial. Dari sana, kita akan mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh budaku. Keduanya memang gemar bermusik. Kini aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan agar kami menuliskan surat mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sementara aku dan Made mencari perahu untuk melahirkan semua harapan itu. Lihat, di perahu ini sudah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air sejadi pura, kuil, dan gereja. Benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan. Apa saja, kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Kami tahu, apapun yang kami lakukan ini hanyalah akan seperti setetes air di tengah penderitaan saudara-saudara kami di Gaza. Tapi kami ingin selalu ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi kebaikan yang dikirimkan Tuhan untuk mereka. Mungkin kami hanya akan seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi dengan itu, dan memang hanya itu yang bisa kami lakukan sebagai ungkapan cinta dan sayang kami kepada saudara-saudara kami yang telah mati di Gaza, ataupun yang kini sedang berjuang untuk hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk karatan mereka, dan berebut bubur-bubur dingin di panci-panci yang remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu itu sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Air suci pesananmu dari pura juga sudah kubawakan. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti yang dulu. Hei, Joshua, Christine, kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, akan kutunjukkan apa saja yang sudah kukerjakan. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Oh iya, komik-komik kesukaan kalian juga sudah kubawakan. Kalian tinggal duduk manis saja di sana dan menikmati ceritanya. Ayo silakan sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku lupa tidak membawa ketapelmu. Aku pikir kita sudah tak membutuhkannya lagi. Kita akan berada di tengah lautan. Kau bisa melukiskan malammu itu, Harun. Sementara Ali akan mengaji untuk menjaga kita dari segala macam buruk dan jahat. Butet! Hola sebelah, rindu kali aku mendengarmu. Lama ada dengan kau nyanyi.
adalah menyanyi dan menghibur kami. Apa? Catur? Kau tak usah khawatir, sudah kusiapkan semua di perahu ini. Meli, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengurus kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak ada yang pandai manajemen, apalagi akuntansi. Siapa yang akan mewakili kami kalau tiba-tiba nanti ada orang asing yang menghampiri perahu ini dan menanyakan ini itu? Hanya kau yang bisa berbahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Rusia. Ayo Wang, pilih. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba hilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Madu Marta karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga sudah tidak ada. Ia menjadi korban saat terjadi sebuah perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami, Ali dan Harun. Aku sempat melihatnya tertangkap sebuah kamera televisi. Mereka tertembak di bagian dada saat mencoba menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, keduanya ikut terkubur dalam runtuhan gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabat, orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka akan selalu hidup dalam hatiku, dalam benakku. Mereka tersembunyi dalam catatan gelap. Dan kini, di Gaza, setiap jam atau mungkin setiap menit selalu ada anak-anak yang mati karena kelaparan, karena peluru, karena mortir, karena amarah, dan karena selalu ada orang-orang yang dianggap sebagai orang asing dan harus disingkirkan. Mengapa kebencian dan amarah tak pernah berakhir? Hari ini, aku telah selesai menuliskan surat terakhir untuk mereka. Dan setelah itu, perahu ini akan kuharungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumi.